Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roena, NPM 22211014. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pengembangan bahan ajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan ajar. Menurut Mulyasa 2006, bentuk-bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain bahan ajar cetak atau print. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk jika bahan ajar cetak tersusun secara baik, maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa keuntungan seperti dikemukakan oleh Stephen 1944, yaitu 1. Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi sehingga memudahkan bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian mana yang sedang dipelajari. 2. Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit. Bahan tertulis dapat demikian sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar. Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri. Banyak sekali jenis bahan ajar cetak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Antara lain adalah handout, modul, buku teks, lembar kegiatan siswa, modul atau maket, password, dan brosur. 1. Handout. Menurut Andi Prastowo, handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokoknya yang dijelaskan kepada peserta didik. Pada umumnya, handout berfungsi untuk membantu peserta didik agar tidak perlu mencetak sebagai pendamping penjelasan pendidik. Sebagai bahan pengingat pokok-pokok materi yang dianjurkan, memberi umpan baik dan menilai hasil belajar. 2. Modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai. 3. Konteks atau isi materi. 4. Informasi pendukung. 5. Latihan-latihan. 6. Petunjuk kerja dan berupa lembar kerja atau LK. 7. Evaluasi. 8. Balikan terhadap hasil evaluasi. Pembelajaran dengan modul juga memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selain itu juga meningkatkan kemampuan seperti peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Buku teks. Yang ketiga, buku teks. Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku.
Buku teks berguna untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, menjadi pengagang guru dalam menentukan metode pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. 4. Lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaga kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diperhatikan dalam lembaran kegiatan harus jelas. Kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKS berfungsi untuk meminimalkan peserta didik dan mengaktifkan peran peserta didik, mempermudah peserta didik untuk memahami yang diberikan dan kaya akan tugas untuk berlatih. 5. Modul atau modul merupakan bahan ajar yang berupa tiruan benda nyata atau menjembatani berbagai kesulitan yang bisa ditemui apabila menghadirkan objek atau benda tersebut langsung ke dalam kelas, sehingga nuansa asli dari benda tersebut masih bisa dirasakan oleh peserta didik tanpa mengurangi struktur aslinya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 6. Brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetak yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid, atau selembar cetak yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua Balai Pustaka 1996. Dengan demikian, maka brosur dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Dalam sajian brosur diturunkan dari kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Mungkin saja brosur dapat menjadi bahan ajar yang menarik karena bentuknya yang menarik dan praktis. 7. Layout file. Layout file adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dipilih tapi tidak dimatikan, atau dijahit agar terlihat menarik. Biasanya level clip didesain secara cermat, dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahan yang sederhana, singkat, serta mudah dipahami. Level sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat mengiring peserta didik untuk menguasai suatu atau lebih. 8. Warlets. Warlets adalah bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus produk atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Agar warlets terlihat lebih menarik bagi siswa maupun guru, maka warlet didesain dengan menggunakan tata warna dan penggunaan proporsi yang baik warlet. Namun dalam hal baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah strategi belajar dan pembelajaran. Belajar mengajar menurut Afiyuddin
Ada 4 langkah-langkah perencanaan strategi belajar mengajar yang perlu dilakukan guru dalam membuat sebuah perencanaan belajar mengajar. 1. Identitas tugas-tugas. Kegiatan merancang satu program harus dimulai dari identifikasi tugas-tugas yang menjadi tuntutan suatu pekerjaan, karena itu perlu dibuat suatu job description atau uraian tugas secara cermat dan lengkap. Berdasarkan tuntutan pekerjaan itu, selanjutnya ditentukan peran-peran yang harus dilaksanakan sehubung dengan uraian tugas tersebut, yang menjadi titik tolak untuk menemukan tugas-tugas yang akan dikerjakan. 2. Analisis tugas. Tugas-tugas yang telah ditetapkan secara dimensional dijabarkan menjadi seperangkat tugas yang rinci setiap demi. Karena didesain sebagai bahan ajar, maka Padlet harus memenuhi kriteria sebagai bahan ajar. Antara lain, bahan memiliki kejelasan tentang KD dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Diajarkan untuk beberapa lama dan bagaimana cara menggunakan sebagai